Dan poin terakhir, yang kelima ini cukup penting dan sering dilewatkan oleh pemohon paspor. Karena mungkin pemohon paspor menganggap ini adalah bukan tanggung jawab mereka dan ini adalah menjadi tanggung jawab petugas. Memang betul ini adalah menjadi tanggung jawab petugas, tapi nanti seumpama terjadi kesalahan, kita sendiri yang akan repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin perihal tentang apa saja sih yang diperlukan dan diperhatikan pada saat proses wawancara paspor. Jadi ketika permohonan kita sudah selesai atau sudah melewati tahap proses verifikasi dokumen atau pengecekan dokumen di loket, maka proses selanjutnya adalah proses wawancara paspor. Pada proses wawancara ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita tidak ditolak oleh petugas sehingga permohonan paspor kita ditolak atau tidak bisa mendapatkan paspor. Kurang lebih ada 5 hal yang akan ditanyakan oleh petugas atau yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu sudah kita bahas kemarin adalah penampilan, dan yang kedua itu adalah pertanyaan terkait tujuan Anda ke luar negeri, dan yang ketiga adalah pertanyaan terkait pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di poin keempat dan poin kelima. Biasanya setelah pertanyaan terkait pekerjaan kita, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah pertanyaan terkait jumlah besaran pendapatan kita per bulan. Jawab saja dengan jujur, tidak perlu mengada-ngada nominal. Karena jumlah nominal gaji kita tidak akan terlalu mempengaruhi penilaian petugas. Beda dengan kita saat mengajukan visa. Poin yang petugas ambil di sini yang terpenting kita memiliki pemasukan per bulan. Dan untuk Anda yang masih mahasiswa atau belum bekerja, biasanya yang ditanyakan adalah penghasilan orang tua. Jadi untuk Anda yang masih sekolah atau mahasiswa, tidak perlu takut ketika wawancara ditanyakan penghasilan. Karena pasti yang ditanyakan adalah penghasilan orang tua Anda, bukan penghasilan Anda. Jadi dijawab saja dengan jujur, tidak perlu takut. Dan ketika 4 proses ini sudah selesai, yang pertama, petugas mengambil kesimpulan pada saat melihat penampilan kita. Yang kedua, petugas mengambil kesimpulan dari tujuan kita ke luar negeri. Yang ketiga, petugas mengambil kesimpulan dari pekerjaan kita. Dan yang keempat, petugas juga mengambil kesimpulan wawancara dari penghasilan kita per bulan atau penghasilan orang tua kita. Dan poin terakhir, yang kelima ini cukup penting dan sering dilewatkan oleh pemohon paspor. Karena mungkin pemohon paspor menganggap ini adalah bukan tanggung jawab mereka dan ini adalah menjadi tanggung jawab petugas. Tapi nanti seumpama terjadi kesalahan, kita sendiri yang akan repot. Jadi biasanya setelah 4 proses tersebut selesai, petugas akan meminta kita untuk mengecek hasil inputan di dalam sistem database imigrasi. Biasanya data yang akan di cross check ulang itu adalah data-data yang penting. Data-data utama misalnya nama lengkap kita, tempat dan tanggal lahir, serta alamat kita. Dalam proses terakhir ini, baiknya harus dicek secara detail. Apa yang harus dicek? Yaitu ejaan nama kita. Jangan sampai ada yang kurang atau ada yang lebih atau bahkan ada yang salah ejaan. Seperti Abdullah yang double L menjadi tidak double L. Atau Muhammad yang double L pun tidak jadi double L, hanya Muhammad. Hal-hal ini sering terjadi ketika setelah paspor dicetak, pemohon baru menyadari bahwa ada kesalahan nama pada paspornya. Untuk menghindari hal ini terjadi, alangkah baiknya di cross check ulang dengan teliti sebelum meninggalkan ruang wawancara. Atau ketika petugas tidak menawarkan Anda untuk meng-cross check kembali, Anda bisa mengecek kembali nama dan tempat tanggal lahir Anda apakah sudah sesuai dari billing bank. Di billing bank itu tertera nama Anda, tempat dan tanggal lahir Anda. Jika ada kesalahan, maka hasil printoutnya pun akan salah. Jadi bisa dijadikan acuan. Karena terjadi beberapa kasus ketika paspor sudah dicetak, mohon menemukan adanya perbedaan nama atau tempat tanggal lahir. Yang tentunya ini akan merepotkan pemohon itu sendiri karena harus bolak-balik imigrasi dan belum tentu proses perbaikannya 1 hari sudah selesai. Baik teman-teman, itu saja menurut saya yang perlu diperhatikan ketika kita wawancara paspor. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman.
Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.